Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, terima kasih sampai saat ini Anda masih setia menyaksikan video-video yang kita unggah melalui kanal YouTube Bintang Mulia Homeschooling. Melalui kanal YouTube ini kami sering berbagi tentang informasi pendidikan, khususnya layanan-layanan pendidikan yang kami berikan kepada anak-anak. Karena kami adalah homeschooling online pertama di Indonesia yang saat pandemi ini laris banget, banyak orang yang menghubungi kami. Karena pembelajaran kami itu tanpa ada tatap muka secara fisik, jadi kita menggunakan distance learning seperti itu, menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran sehingga anak-anak tetap aman, sehat dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Presiden Joko Widodo lagi-lagi menginformasikan bahwa mudik tahun 2021 ini kembali ditiadakan. Artinya pemerintah melarang masyarakat untuk mudik. Padahal ketika kita membicarakan tentang lebaran di Indonesia itu tidak lepas dari aktivitas mudik. Karena memang berbeda dengan negara-negara yang lain, masyarakat kita itu memang masih deket banget, lekat sekali dengan para keluarga. Jadi kalau mereka itu sudah bekerja di perantauan, luar kota, dalam momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, seperti saat ini, pasti mereka kepikiran keluarga, ingin sekali kumpul bersama dengan sanak saudara yang ada di kampung. Nah, biasanya hal-hal seperti ini itu dia bisa merekatkan hubungan antara keluarga yang ada di perantauan dan juga keluarga yang ada di kampung halaman ya. Dan ini biasanya bisa digunakan untuk proses pembelajaran anak-anak kita untuk saling mengenal, khususnya yang memang dia usianya masih usia dini ya, usia masih kecil. Itu digunakan untuk mengenal sanak famili yang lain, terus kemudian untuk mengenal silsilah keluarga atau pohon keluarga gitu kita menyebutnya, sehingga dia benar-benar bisa paham. Oh ternyata ini anaknya dari paman, ini anaknya dari om, tante, pak D, dan lain sebagainya. Nah, ketika pandemi lalu kemudian mudik sekarang sudah tidak diperbolehkan, kita kadang berpikir bahwa untuk memberikan proses pembelajaran mengenal sanak famili kepada anak-anak kita, itu menjadi tugas yang luar biasa berat, harus disiasati kan gitu. Karena gini faktanya, ayah dan bunda semuanya, kita pasti tahu bahwa kelak ketika kita ada di masa mendatang, biasanya itu yang betul-betul bisa kita minta pertolongan atau bisa minta kita pertimbangan itu adalah keluarga ini, saudara-saudara yang terdekat. Kalau kita ada apa-apa, biasanya keluarga yang saling membantu. Nah, minusnya kalau anak-anak kita ini mereka sudah tidak tahu sanak famili, paling mereka tahunya hanya adik, kakak, dan satu tingkat di bawahnya atau keponakan gitu ya. Tapi mereka tidak mengetahui sanak famili keluarga besar, itu akan menjadi sungguh sangat repot. Mereka nanti bisa menjadi pribadi yang individualisme ya. Padahal beberapa kesempatan terjadi itu karena ada kerjasama hasil obrolan dari satu orang dan orang lainnya. Tidak jarang hasil obrolan ini itu ya dari sanak keluarga kita sendiri. Mungkin peluang bisnis atau hal-hal yang mungkin bisa dikerjakan bareng dan menghasilkan uang misal. Nah, supaya anak-anak kita itu tetap bisa mengenal sanak famili yang dari jauh, tapi tanpa melakukan mudik, karena mudik itu juga berbahaya, ada baiknya Anda semuanya nanti keluarga besar buat sebuah acara yang berbantu dengan video conference ya. Video conference ini nanti untuk memperlihatkan ini loh om, ini tante, dan ini anak-anaknya. Kemudian tidak cukup hanya sampai di situ saja. Ada baiknya nanti pada saat momen-momen, mungkin pada saat setelah Zoom meeting atau sebelum Zoom, anak-anak kita itu kita beri pengertian, diberi gambaran bahwa sanak famili kita itu berawal mungkin dari ada satu Mbah Buyut, kalau orang Jawa bilangnya seperti itu ya. Kemudian ini menikah, kemudian anaknya ini dan ini, kemudian setelah itu ada bapak dan ibu lahirlah kamu. Nah kamu ini dengan yang ini berarti ini masih satu saudara. Nah hal ini itu bisa digunakan sebagai pembelajaran, tapi dengan catatan memang ini saling melengkapi. Tadi saya mengatakan setelah Zoom meeting seperti ini kemudian dijelaskan silsilah keluarganya, mereka ada di mana.
Lalu mungkin juga nanti bisa diinformasikan tentang bagaimana biasanya kalau situasi yang ada di kampung halamannya. Notabene ini mereka masih anak-anak dan mungkin belum pernah mudik ke kampung halaman, atau sudah pernah mudik tapi itu di 2 tahun yang lalu misalnya. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran karena menurut kami setiap momen apapun itu sangat bermakna. Bermakna dalam artian bukan hanya membangkitkan semacam memori kecil, tetapi ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran anak-anak. Ingat, kami di Bintang Mulia Homeschooling tidak pernah memberikan materi secara letter luck seperti yang ada di buku. Kami biasanya mempertemukan pengalaman baru kepada anak-anak kami sehingga anak-anak ini memiliki pengalaman untuk pembelajaran. Nah, disitulah poin pentingnya belajar. Anak-anak tidak menghafal tapi memahami, kalau bisa malah justru ikut dalam prosesnya. Mudik kali ini memang dilarang, tetapi Anda semuanya bisa mensiasati itu sebagai bahan pembelajaran untuk memperkenalkan anak-anak kepada sanak saudara dan juga silsilah keluarga. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga nanti apa yang Anda kerjakan selama 1 hari full ini lancar, dan juga jangan lupa komen di bawah ini apa yang ingin Anda tanamkan di bulan puasa kali ini kepada anak-anak Anda.